Oke, kita masuk ke infrastruktur dan suprastruktur negara ya. Tapi dalam praktek lebih lazim disebut infrastruktur dan suprastruktur politik. Kenapa? Karena HTN itu sangat lekat dengan politik memang. Tapi politik dalam HTN dipahami sebagai sarana mencapai tujuan. Begitu. Eh, Salah satu dosen saya waktu S2 menyampaikan, beliau bilang politik itu tidak selalu buruk ya, cara mencapai tujuan itu tujuan tidak mesti buruk begitu. Yang memperburuk, yang memperkeruh adalah orang-orangnya sendiri seperti itu. Eh, Teman-teman adik-adik bisa cek buku-buku beliau itu Dr. Kus Handayani, free di Google Book ya, di Play Store kalian download Google Books, kemudian cari aja, masukin keyword Kus Handayani ya, beliau itu dosen FISIP Undip seperti itu. Kemudian oke, kita lanjut ke sini ya, langsung masuk ke infrastruktur negara atau infrastruktur politik. Oh ya, tadi menambahkan yang tadi mengenai kenapa politik itu lekat dengan HTN, karena juga secara kajian paradigmatik itu HTN bisa digolongkan masuk ke dalam critical legal theory. Critical legal study ya, itu berarti masuk ke paradigma ketiga yaitu uh, critical theory, critical thinking gitu ya. Alirannya critical legal studies namanya. Kalau teman-teman mau baca juga lebih tentang critical legal studies itu ada di disertasinya Prof. Mahfud ya. Salah satu human embodiment dari kenapa HTN itu lekat dengan politik juga teman-teman bisa lihat dalam diri Prof. Mahfud ya, sekarang Menko Polhukam. Oke, infrastruktur bisa dilihat ya di slide. Kemudian saya mau menambahkan bahwa infrastruktur politik itu merupakan suasana kehidupan baik politik maupun bernegara ya. Jadi rakyat yang berhubungan dengan kehidupannya rakyat itu sendiri, kehidupan lembaga-lembaga masyarakat, kegiatannya, di mana mereka itu mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan lembaga-lembaga negara dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masing untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Infrastruktur ini sering disebut sebagai bangunan bawah atau tempat masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok yang dibentuk atas dasar kesamaan sosial, ekonomi, tujuan, dan kesamaan lainnya. Saya juga mau menambahkan, ini sesuai dengan instruksi ya, harus juga menyertakan jurnal. Ini dari jurnal dengan judul Peran dan Fungsi Infrastruktur Politik dalam Pembentukan Kebijakan Publik. Penulisnya Wawan Trisnawan. Di sini dituliskan di halaman 514, infrastruktur secara singkat adalah pembangunan di dalam dunia kenegaraan, maka diartikan sebagai suatu lembaga pada masyarakat tertentu di suatu negara. Berhubungan dengan lembaga kemasyarakatan, aktivitasnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Berarti sama ya. Kemudian ada lagi tambahan dari sebentar, saya lihat dulu. Oke, ini dari dosen Universitas Brawijaya, Sinta Happy Yustiari, SAP MPA. Di sini dituliskan bahwa infrastruktur politik itu memiliki 5 unsur penunjang ya, yang nanti akan kita bahas satu per satu. Oke, sebelum kita masuk ke contoh-contohnya, kita ketahui lebih dulu apa fungsi dan unsur dari infrastruktur politik. Fungsinya ada 4. Yang pertama, pendidikan politik, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka berpartisipasi maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai dengan paham demokrasi atau kedaulatan rakyat, maka rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.
Yang kedua, mempertemukan kepentingan yang beraneka ragam dengan kenyataan hidup dalam masyarakat. Kemudian, agregasi kepentingan, yaitu menyalurkan segala hasrat, aspirasi, dan pendapat masyarakat kepada para pemegang kekuasaan yang berwenang agar tuntutan dan dukungan menjadi perhatian dan menjadi bagian dari keputusan politik. Yang terakhir, fungsinya sebagai seleksi kepemimpinan, yaitu menyelenggarakan pemilihan pemimpin atau calon pemimpin bagi masyarakat. Ya, jadi fungsinya ada 4. Kemudian unsur ada 6. Unsur infrastruktur politik nanti ada 6, akan kita bahas satu persatu. Dalam infrastruktur politik dibentuk partai-partai politik. Selain partai politik, terdapat juga organisasi abstrak yang tidak resmi. Kelompok ini disebut dengan, nanti kita bahas ya, ada kelompok penekan dan kelompok yang mempunyai kepentingan. Antara suprastruktur dan infrastruktur terdapat hubungan saling mempengaruhi dan saling menumbuhkan suasana kehidupan politik yang serasi. Unsur-unsur tersebut saling juga memberikan masukan satu sama lain. Oke, karena di pertemuan ini kita membahas infrastruktur terlebih dahulu, maka yang kita pelajari itu ada di tabel sebelah kiri dulu ya. Pertemuan selanjutnya baru di sebelah kanan, lalu beginilah letak infra dan supra dengan masyarakat gitu ya. Jadi masyarakat itu adanya di bawah sini. Ini semua membentuk sebuah pondasi, yaitu untuk berdirinya negara seperti itu. Slide sebelumnya mengenai supra akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Oke, kita masuk ke sub pertama dari infrastruktur, yaitu parpol atau partai politik atau political party. Jadi biar keren, nanti kalau misalkan kalian bikin jurnal ke jurnal internasional gitu ya, sebutnya adalah political party. Partinya kayak pesta, tulisannya sama. Kemudian yang di kanan ini adalah gambar lengkap peserta parpol di pemilihan umum ya, tahun 2019. Saya nggak tahu tahun 2019 apakah kalian sudah bisa menjadi seorang pemilih atau belum. Kalau saya sih sudah, maka tahun 2019 saya ikut menyumbangkan suara menggunakan hak politik aktif saya untuk memilih parpol gitu nih, dari nomor 1 sampai nomor 14. Kemudian kita akan bahas mengenai parpol. Oke. Yang pertama itu mengenai pengertiannya dulu ya. Secara mendasar merupakan sebuah organisasi atau institusi yang mewakili beberapa golongan masyarakat yang memiliki tujuan yang sama, kemudian bersama-sama berusaha mencapai tujuan tersebut. Tadi kenapa politik sendiri itu cara mencapai tujuan ya, karena ini ya pengertian teoritiknya, pengertian baiknya. Dalam sebuah negara yang berdemokrasi, partai politik adalah sebuah lembaga yang memiliki peranan penting dalam khususnya masa sekarang ini di mana demokrasi itu sangat digaungkan gitu ya. Fungsi partai politik menurut Prof. Miriam Budiarjo, ini beliau merupakan pakar ilmu negara, menyatakan bahwa partai politik memiliki fungsi yang pertama menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah sebagai tugas pokoknya. Dia juga punya fungsi pendidikan terhadap warga negara untuk menjadi manusia yang memenuhi kriteria makhluk sosial. Kemudian berfungsi juga mengajak warga negara berperan serta dalam melakukan kegiatan-kegiatan kenegaraan. Yang terakhir, fungsinya adalah berperan dalam mengatur pertikaian politik yang terjadi dalam masyarakat dan dalam negara. Pertikaian itu maksudnya persaingan secara sehat gitu ya. Jadi fungsinya partai politik itu memang demikian, memang sering disebut kalau dalam berita kendaraan, ya iya, untuk mencapai tujuan politik harus masuk ke partai politik. Itu sistem demokrasi di negara kita.
Kemudian peranannya ada 3. Yang pertama, berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, mendudukkan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintah sehingga dapat turut serta mengambil atau menentukan keputusan politik atau output pada umumnya. Yang kedua, berusaha melakukan pengawasan bahkan bila perlu sebagai oposisi terhadap kelakuan tindakan kebijakan para pemegang otoritas, terutama dalam keadaan mayoritas pemerintahan tidak berada di tangan partai politik yang bersangkutan. Ya, oposisi itu lawannya koalisi. Yang terakhir, berperan untuk menyerap tuntutan-tuntutan yang masih mentah, sehingga parpol bertindak sebagai penafsir kepentingan dengan mencanangkan isu-isu yang dapat dicerna dan dapat diterima oleh masyarakat secara luas. Ya, bayangkan apabila peranan fungsi ini berjalan dengan baik, pasti nggak akan sericuh keadaan sekarang, ya. Kemudian mengenai parpol itu juga erat kaitannya dengan kaderisasi. Ya, jadi bagaimana menempatkan kader terbaik, teorinya kader terbaik di parpol, kemudian nanti masuk ke pemerintahan gitu. Sempat jadi pembahasan saya dan beberapa teman ketika saya kuliah S2, penting nggak sih untuk membuat syarat anggota parpol itu menyertakan syarat pendidikan seperti itu. Bukan berarti munafik, bukan berarti sok pintar, tapi tidak semua orang, tidak semua bidang pendidikan lebih tepatnya itu mampu untuk duduk berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk membahas hukum dan undang-undang gitu ya. Ini kita di ranah uh, pemilu ya, di ranah yang umum, berarti di ranah tingkat 1 sana di DPR. Nah, sanggupkah mereka yang dari tidak terbiasa dengan hal-hal seperti itu untuk membahas yang polanya seperti itu gitu ya. Tapi kemudian kita sampai lagi kepada kenyataan bahwa sekarang ijazah juga bisa dibeli kayak gitu kan. Uh, Menurut saya ini perlu pemikiran yang serius ya. Bagaimana caranya membentuk kader parpol yang kompeten, yang berkualitas, yang bisa membawa amanah rakyat dan bisa menghasilkan output keputusan yang baik gitu ya. Contohnya di Korea Selatan itu mereka dalam 1 tahun bisa sampai 100 undang-undang mereka memperbaharuinya. Maaf, bukan dalam 1 tahun, dalam periode, dalam satu periode parlemennya itu bisa memperbaharui 100 undang-undang. Bayangkan berarti setahun itu bisa 20-an ya, 20-an undang-undang, dan itu penting sekali ya menurut saya, eh, karena perubahan masyarakat cepat, perubahan iptek cepat seperti itu kan, berarti juga membuktikan kualitas dan endurance ya, daya tahan, juga speed, kecepatan anggota parlemen di sana seperti itu. Lebih jauh memang belum ada yang melakukan kajian dengan negara dengan parlemen terbaik itu misalnya secepat apa cara kerjanya dan bagaimana kualifikasi penempatan kader-kader partai gitu di sana. Ya, yang jelas semua itu kembali kepada etika, khususnya kesadaran ya, kesadaran masing-masing individu, masing-masing orang, masing-masing kader akan tugas dan tanggung jawabnya, mereka disumpah dan juga cinta kepada negara gitu. Jadi dedikasi mereka dalam pekerjaan itu kan kembali ke etika tadi ya. Kalau nanti ada mata kuliah etika profesi seperti itu. Nah, itu sekedar intermezzo sharing saya tentang parpol uh, yang saya punya gitu untuk di-share sama teman-teman dan adik-adik sekalian. Baik, tambahan mengenai parpol atau partai politik. Menurut Profesor Miriam Budiharjo, parpol adalah kelompok yang terorganisir dalam hal pandangan, tujuan, tata cara rekrutmen, uh, tujuan menguasai atau merebut, serta mempertahankan kekuasaannya. Dan semua harus dilakukan secara konstitusional. Kemudian dari jurnal yang sudah saya sebutkan tadi,
menyebutkan bahwa parpol adalah organisasi manusia yang di dalamnya memiliki pembagian tugas, tujuan, ideologi, program, dan rencana ke depan. Oke, fungsi parpol tadi sudah saya sebutkan ya. Apa saja? Oke, nanti kalian bisa cari sendiri jurnalnya. Tadi saya sudah sebutkan judul dan penulisnya. Langsung cari di Google, pasti ketemu. Oke, kita masuk ke poin kedua, yaitu kelompok kepentingan atau interest group. INTEREST dipisah ya, interest group. Interest itu secara harfiah artinya tertarik. Ya, are you interested? Apakah kamu tertarik? Tapi artinya juga kepentingan. Ya, aku punya interest, aku punya kepentingan gitu. Secara teori baiknya ya kepentingan baik dan niat baik gitu ya. Oke, kelompok kepentingan atau interest group. Pengertiannya merupakan kelompok yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik, tidak berusaha menguasai pengelolaan pemerintahan secara langsung. Masyarakat bergabung untuk kepentingan dan keuntungan warganya sendiri, menampung saran, kritik, dan tuntutan kepentingan bagi anggota masyarakat serta menyampaikannya kepada sistem politik yang ada. Dibagi menjadi, bisa dilihat tuh, dibagi jadi apa aja. Yang pertama asosiasi, khusus didirikan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu dari masyarakat atau golongan, namun masih mencakup beberapa yang luas. Contohnya NU, Muhammadiyah, Kadin, dan lain-lain. Yang kedua institusional, umumnya terdiri atas berbagai kelompok manusia yang berasal dari lembaga yang ada dengan tujuan memperjuangkan kepentingan-kepentingan orang yang menjadi anggota lembaga yang dimaksudkan. Misalnya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), IDI Ikatan Dokter Indonesia, dan organisasi-organisasi profesi lainnya. Yang ketiga non-asosiasi, didirikan secara khusus dan kegiatannya juga tidak dijalankan secara teratur, tetapi kelihatan aktivitasnya dari luar. Dan bila masyarakat memerlukannya, dapat dilakukan secara mendesak. Yang dimaksud dengan masyarakat dapat berwujud masyarakat setempat yang tinggal di daerah setempat, masyarakat seasal pendidikan, masyarakat seketurunan, dan lain-lain. Oh, berarti ini lebih ke organisasi di masyarakat kecil gitu ya, mikro seperti itu. Kemudian anomik, dapat terjadi secara mendadak bahkan tidak bernama. Aktivitasnya berupa aksi-aksi demo atau aksi-aksi bersama. Apabila kegiatannya tidak terkendalikan, dapat menimbulkan keresahan atau kerusuhan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat secara stabilitas nasional. Untuk mencegah dampak buruk kelompok ini, pemerintah menjaganya itu atau koridornya atau batasnya adalah hak mengenai mengeluarkan pendapat di muka umum. Masih lanjut di sub ini yaitu mengenai peranan dari kelompok kepentingan. Kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah dapat menguntungkan maupun merugikan. Kepentingan dan kebutuhan rakyat dapat dipenuhi namun dapat pula terabaikan. Oleh karena itu rakyat berkepentingan dan perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang diputuskan. Mereka dapat mengartikannya kepentingan dan kebutuhan itu melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk atau yang sudah ada. Kelompok kepentingan ini berbeda dengan partai politik karena tujuannya bukan menduduki jabatan publik. Kelompok kepentingan memberikan input yang digunakan pemerintah untuk memutuskan kebijakan yang akan diambil terhadap rakyatnya. Input yang mereka berikan bertujuan agar pandangan-pandangan mereka dipahami oleh para pembuat keputusan dan agar mendapat output yang sesuai dengan tuntutan.
Gabriel A. Almond menyatakan bahwa untuk memberikan input pada pembuat kebijakan, saluran-saluran yang biasa digunakan adalah demo dan kekerasan. Namun hal ini bisa saja menyatukan dan atau meruntuhkan pembuat kebijakan dan masyarakat itu sendiri. Ya, jadi ada plus dan minusnya. Hubungan pribadi, hubungan langsung akan memudahkan pencapaian tujuan dan akan lebih mudah menerima saran orang-orang terdekat. Maka dari itu perwakilan sangat dibutuhkan. Kemudian ada tambahan lagi, ini saluran formal dan institusional lainnya seperti media massa merupakan alat yang cukup efektif untuk menyampaikan tuntutan politik. Kemudian ada juga badan-badan lain yang perlu untuk diberi masukan, itu parpol. Oh, berarti ini nyambung ke yang pertama ya. Parpol, kemudian legislatif, dan lain-lain. Peran saluran-saluran yang ada sebagai output dari kelompok kepentingan ini berbeda di setiap negara, karena mereka melakukan perannya itu sesuai dengan tujuan dan kebutuhan yang ingin dicapai. Salah satu saluran yang dianggap efektif bagi negara A belum tentu efektif bagi negara B. Kemudian kalau dari jurnal itu, tadi Gabriel A. Almond tadi diambil dari buku dengan judul Comparative Politics Today: A World View, gitu ya. Oke, sama ini contohnya nih saya tambahin. Contoh anomik itu persatuan pedagang yang akan digusur saat ada demonstrasi. Kemudian non-asosional tadi, contohnya persatuan warga Batak. Kemudian institusional, contohnya Korpri, TNI, Polri. Kemudian tadi yang profesi ya, asosional itu contohnya ID, kemudian serikat dagang dan serikat pengusaha. Adapun peran dan fungsi kelompok kepentingan. Yang pertama, media penampung kebijakan masyarakat. Kemudian yang kedua, mengartikulasikan kepentingan-kepentingan kelompok dan memusatkan perhatiannya kepada upaya. Yang ketiga, salah satu saluran input bagi pemerintah. Kemudian sama seperti tadi ya yang sudah saya sebutkan. Kalau dari Universitas Brawijaya tadi inputnya, ini menurut S. Toto Pandoyo, interest group atau golongan kepentingan adalah sekelompok orang yang bersatu karena kepentingan, baik kepentingan umum, masyarakat, maupun kepentingan kelompok tertentu. Kelompok penekan atau pressure group. Ya, pressure itu artinya tekanan. PRESSURE, pressure group. Yang dimaksud dengan pressure group adalah sekelompok manusia yang tergabung menjadi anggota suatu lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas yang tampak dari luar sebagai golongan yang sering mempunyai kemauan untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak penguasa. Peranan dari kelompok ini adalah melontarkan kritikan-kritikan untuk para pelaku yang lain dengan tujuan membuat kenegaraan dan perpolitikan maju. Mereka juga dapat mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijaksanaan pemerintah melalui cara-cara persuasi, propaganda, atau cara lain yang lebih efektif. Mereka antara lain industriawan dan organisasi-organisasi lainnya. Salah satu institusi politik yang dapat digunakan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhan sasaran akhir adalah untuk mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijakan pemerintah. Contohnya adalah LSM, organisasi-organisasi sosial keagamaan, organisasi kepemudaan, organisasi lingkungan hidup, organisasi pembela hukum dan HAM, serta yayasan atau badan hukum lainnya.
Karakteristik dari pressure group adalah yang pertama selalu menentang kebijakan dan politik pihak penguasa. Yang kedua, awalnya tidak bertujuan menjadi golongan penekan, namun dalam hal perkembangannya berubah menjadi golongan penekan dikarenakan situasi yang tidak kondusif dalam kehidupan berdemokrasi. Golongan yang kegiatannya tampak dari luar mempunyai kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya kepada penguasa. Contohnya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Nasib Petani, Lembaga Swadaya Masyarakat Penolong Korban Gempa. Seperti itu. Kemudian, oke, itu tambahan untuk kelompok penekan atau pressure group. Media komunikasi politik merupakan sarana pendukung dan pemersatu bagi masing-masing golongan politik. Alat komunikasi politik terdiri dari TV, surat kabar, brosur, radio, dan lain-lain. Peranannya yang pertama sebagai penyampai informasi, yaitu sarana penyampaian arus informasi politik dari aktor politik maupun pemerintah kepada rakyat secara meluas. Penyalur aspirasi, media komunikasi politik kini juga berkembang sebagai media penyampai aspirasi dari rakyat kepada pemerintah. Kemudian penghubung pemerintah dan rakyat. Kemudian ini ada umpan balik atau feedback. Media komunikasi politik juga berperan menjadi sarana memberikan umpan balik kepada apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Rakyat dapat memberikan tanggapan, apakah itu merugikan atau menguntungkan. Sosialisasi politik. Media komunikasi politik berperan dalam mengedukasi dan mensosialisasikan kepada rakyat mengenai kebijakan, problem, dan isu tertentu. Kemudian kontrol sosial. Media komunikasi politik berperan sebagai pengawas, pengkritik, pemberi masukan atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Fungsinya sebagai sarana penghubung dan pemersatu bagi masing-masing golongan, baik itu yang terdapat di dalam infrastruktur politik. Baik yang terdapat di masing-masing parpol dalam infrastruktur politik, begitu maksudnya. Kemudian sebagai alat untuk menyebarkan konsep-konsep, ajaran-ajaran, ide-ide, atau program-program kepada seluruh lapisan masyarakat ataupun anggota masing-masing golongan tersebut. Media komunikasi politik sebenarnya instrumen yang berfungsi menyampaikan informasi secara persuasi, baik dari pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya, merupakan benda mati yang sebagai perantara penyebaran dan pemberitaan. Singkat kata, alat komunikasi. Komunikasi politik yang menghubungkan pikiran politik yang hidup di masyarakat, baik intragolongan, institusi, asosiasi, maupun sektor kehidupan politik dengan kehidupan pemerintah. Kelompok infrastruktur politik ini secara nyata menggerakkan sistem, memberikan input, terlibat dalam proses politik, memberikan pendidikan politik, sosialisasi politik, seleksi kepemimpinan, menyelesaikan sengketa politik yang terjadi di antara berbagai pihak. Alat komunikasi politik dapat mendukung terciptanya suasana politik yang baik atau yang buruk, itu tergantung kepada rakyatnya juga. Alat ini berfungsi sebagai penyebarluasan konsep ajaran doktrin ideologi tertentu dan program-program kerja kepada seluruh anggota dan simpatisannya. Menurut M.C. Luhan, medium is the extension of man. Media adalah sesungguhnya perpanjangan instrumen indera manusia, ditempatkan sebagai alat untuk mengakses informasi dalam lingkungan masyarakat termasuk politik. Also, medium is the message. Juga media sebagai pesan itu sendiri. Dalam konteks politik,
dapat mempengaruhi halayak, bukan hanya apa yang dikatakan, tetapi juga apa yang dikomunikasikan. Fungsinya bisa dilihat, yang pertama fungsi informasi. Media menjadi sarana yang diseminasi terkait dengan politik dan kekuasaan serta sosialisasi politik. Edukasi, sarana pendidikan politik melalui pesan-pesan politik yang disampaikan media. Korelasi, eh, penghubung antara aktor politik dan khalayak melalui isi media yang berkaitan dengan aktivitas aktor politik. Kontrol sosial sebagai agen kritik atau koreksi terhadap aktor politik atau kegiatan politik. Yang terakhir, pembentukan opini publik berkaitan dengan persoalan politik. Peranan yang pertama, membantu pembentukan memori publik melalui penyampaian informasi yang menambah pengetahuan masyarakat, membantu menyusun agenda kehidupan yang berhubungan dengan politik dan kepentingan umum, membantu berhubungan dengan kelompok di luar dirinya, bisa menjadi mediator atau fasilitator. Kemudian, sosialisasi pribadi seseorang termasuk nilai-nilai yang akan diajarkan kepada orang tersebut. Dan yang terakhir perannya adalah membujuk halayak untuk menemukan kelebihan dari pesan-pesan politik yang diterima. Oke, mengenai ormas dapat dilihat ya, undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Kemudian pengertian ormas itu kalau berdasarkan undang-undang yang pertama yaitu nomor 5 tahun 85 itu tidak berubah ya pengertiannya. Ormas berarti organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat WNI secara sukarela yang kegiatannya itu sama, profesinya sama, fungsinya sama, atau agamanya sama, berdasarkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila. Ormas dibentuk dengan tujuan-tujuan dalam bidang sosial dan budaya. Organisasi ini tidak melibatkan diri untuk ikut serta dalam peserta untuk memperoleh kekuasaan dalam pemilu. Ciri khususnya adalah kesukarelaan dan dalam pembentukan dan keanggotaannya. Anggota masyarakat WNI bebas membentuk, memilih, bergabung dalam organisasi apa saja yang dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat selama itu membangun kegiatan bernegara, berbangsa, eh, dan berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ormas dapat membentuk uh, satu atau lebih sifat kekhususan yang berdasarkan kesamaan-kesamaan tersebut. Organisasi ini dibentuk secara sukarela oleh WNI dan terdiri dari WNI. Bisa juga terdiri dari WNA dengan syarat-syarat lain yang telah ditentukan dalam undang-undang, termasuk dalam pengertian organisasi kemasyarakatan. Fungsinya boleh teman-teman lihat ya sendiri di pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985. Oke, bahas mengenai ormas, pasti ada satu, dua, dan sekian dari kalian yang langsung saja masuk ke uh, sub ini ya, pembubaran ormas oleh pemerintah. Pada intinya, sesuatu yang dicabut atau dibubarkan oleh pemerintah itu berpotensi menimbulkan ancaman, menimbulkan gangguan, merugikan masyarakat banyak, berbahaya bagi sistem kemerata atau sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, dan uh, sebagai struggle gitu ya, sebagai penghalang atau barrier kemajuan, kelangsungan, perkembangan negara itu sendiri. Ya, tapi selama kalian masih berKTP Indonesia, warga negara Indonesia resmi, dan juga sebagai seorang hukum yang belajar HTN dan HAN dengan baik dengan teritori positif, maka kalian harus bisa melihat segala dilakukan pemerintah dari kacamata yang luas dan kembali kepada teori baik.
teori terbaik kita, teori terbaik Indonesia, yaitu Grundnorm kita, Pancasila. Ya, jadi dilihat juga apakah ormas itu menjalankan Pancasila dengan baik. Apakah satu aja, apakah setengah, apa semua, apa terintegrasi, apakah pelaksanaannya seimbang atau enggak, apakah dia sudah bertuhan yang beradab, apakah dia sudah bertuhan yang menyejahterakan, apakah dia sudah bertuhan yang bermusyawarah mufakat, seperti itu. Kemudian, apakah uh, benar gitu pemerintah membungkam hak berpendapat, hak bersuara, hak berorganisasi gitu. Kembali lagi, apakah ormas tersebut menjadi sebuah sarana menyampaikan pendapat yang baik, sarana organisasi yang baik gitu. Apakah kalau dikatakan pemerintah mencederai HAM, apakah ormas tersebut dan anggotanya menjalankan HAM dengan baik, memperjuangkan HAM orang banyak? Apakah mereka menjalankan kewajiban asasi? Itu yang paling penting menurut saya. Apakah uh, ketika mereka menuntut haknya, apakah mereka sudah menjalankan kewajibannya? Seperti itu gampangnya. Ketika mereka uh, menuntut kebebasan untuk berpendapat, apakah pendapat yang disampaikan sudah sesuai dengan Pancasila, sudah sesuai dengan etika, sudah sesuai dengan kesusilaan, sesuai dengan kepentingan masyarakat banyak. Ya, jadi apabila ormas-ormas satu atau dua tersebut atau banyak lah ya bertentangan dengan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, negara, pemerintah punya power, punya hak untuk mencabut dan membubarkan. Seperti itu ya. Karena yang dipikirkan negara, yang menjadi beban negara itu bukan mikro ormas aja, tapi makro seluruh negara dari Sabang sampai Merauke. Kalian juga sudah belajar itu apa? AAUPB, ya kan, asas pemerintahan yang baik. Itu juga diusahakan oleh pemerintah. Jadi apabila ada ormas satu aja yang melanggar satu sila aja atau yang melanggar satu asas aja, itu sudah bisa diindikasi untuk diberi warning gitu oleh pemerintah. Seperti itu ya. Kalian calon sarjana hukum, bahkan sampai seorang profesor hukum, itu harus dapat melihat segala sesuatu dari kacamata yang banyak gitu ya, banyak kacamata dan dari sisi yang sangat luas seperti itu. Nggak bisa memberi kritik tanpa solusi gitu loh. Berikan kritik yang mendukung dan beri solusinya seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir dari infrastruktur politik, yaitu mengenai tokoh politik. Dari jurnal yang sudah saya sebutkan tadi, tokoh politik itu dituliskan sebagai orang yang mempunyai pengalaman, kecerdasan, dan keahlian dalam bidang politik. Contohnya jelas mantan-mantan presiden ya. Kemudian para tokoh ini memiliki peran sebagai penyalur aspirasi sebagaimana tokoh politik yang duduk di DPR atau MPR. Mereka mempunyai peranan bagi masyarakat, yaitu menyalurkan aspirasi atau suara rakyat. Kemudian kalau menurut yang materi dari Universitas Brawijaya itu tokoh politik disebut juga political figure, ya, FIGURE. Orang yang karena perjuangannya atau karena idealismenya dikenal oleh masyarakat sehingga segala pendapat, pikiran, dan perbuatannya diikuti oleh banyak orang. Mereka adalah orang yang karismatik, oratorik, mampu mempersatukan atau integrative skill, bisa menengahi mediation skill, dan juga pandai memanipulasi simbol-simbol sehingga dapat mengendalikan massa. Tokoh politik yaitu orang-orang yang lalu lalang atau bekerja di dunia politik dan eksis di kalangan masyarakat. Jadi bekerja dan eksis. Berperan penting dalam mengambil keputusan yang berpengaruh dalam suatu wilayah.
proses transformasi seleksi terhadap anggota masyarakat dari berbagai subkultur dan kualifikasi tertentu yang kemudian memperkenalkan diri mereka sebagai peranan khusus dalam sistem politik. Kalau di Amerika itu mereka akan mulai dari sebagai senator, ya. Jadi kalau kalian lihat interviewnya orang Amerika itu kalau suka ada istilah suka ada sebutan di depan namanya itu SEN titik sen itu berarti senator. Berarti mereka mewakili suatu wilayah gitu. Kalau Barack Obama itu mewakili Illinois dulu, Senator of Illinois, ya. Kemudian pengangkatan tokoh politik akan berakibat terhadap pergeseran sektor infrastruktur politik, organisasi, asosiasi, kelompok kepentingan, serta derajat politisasi dan partisipasi masyarakat. Menurut Seligman, Seligman, proses pengangkatan tokoh politik berkaitan dengan legitimasi elit politik, masalah kekuasaan, representasi elit politik, dan hubungan antara pengangkatan tokoh-tokoh politik dengan perubahan politik. Peran tokoh politik, khususnya yang duduk di DPR, mempunyai uh, signifikansi bagi masyarakat, yaitu menyalurkan aspirasi atau suara. Maka anggota DPR harus mengetahui untuk apa mereka dipilih, yang tidak lain dan tidak bukan agar suara masyarakat atau suara rakyat dapat tersalurkan dalam rangka penyelenggaraan negara.